Oke, baik sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia bersama kami dalam program acara Assalamualaikum Indonesia dan masih di segmen teman ngobrol dan juga masih dengan narasumber tokoh inspiratif kita yaitu Bapak AKBP Safwan Hayat, yaitu beliau adalah Kepala BNN Binjai ya. Tadi kita sudah berbicara banyak dengan beliau, bercerita tentang pengalaman pribadi beliau semasa kecil, remaja, Masya Allah menarik sekali untuk kita perbincangkan pada kesempatan kali ini. Nah, di segmen kali ini kita akan kembali berbincang dengan beliau. Pak Safwan ya, tadi kita udah bercerita nih Pak, masalah kecil, pengalaman yang Masya Allah begitu banyak, kemudian remajanya juga. Dan kita kembali sekarang nih Pak, remaja. Kemudian tadi juga kita udah menyinggung sedikit bagaimana Bapak remaja kan identik dengan orang yang mencari jati diri, juga ada disinggung tadi dikit. Dan untuk beranjak dewasa, nah tentunya ada pingin nikah gitu. Oke, ya kira-kira kapan memutuskan untuk menikah? Jadi diawalin itu pada saat tamat SMA, ini ada 7 orang teman saya dipanggil untuk pendidikan polisi. Dan pada saat menjelang daripada tamat itu, sehabis ujian, saya mendaftar ke Taruna Akabri dengan harapan kepingin menjadi seorang polisi yang berpangkat letnan. Masya Allah. Tapi teman-teman saya ini tanpa testing, mereka masuk ke secaba yang ada di Lido. Mereka 7 berangkat, saya dipanggil, saya tidak mau. Karena kami ada satu kelompok lebih kurang 7-8 orang ini orang yang paling aktif berolahraga di SMA Negeri 1 ya. Kita termasuk juara 1 tim hoki untuk di Kota Medan, kita bertanding antar pelajar. Mereka berangkat ke Lido, saya ngambil Akabri. Mereka masuk ke pendidikan, saya kalah testing. Dari sekian ribu orang tinggal 75, saya ikuti lagi seleksi, saya kalah. Nah, setelah itu lanjut saya kuliah di Medan area. Teman-teman yang pendidikan tuh mulai ngirim foto. Wih, gagah sekali mereka polisi ini, pakai pakaian lengkap, kacamata riben. Di zaman saya itu. Baik, kita apa dulu Pak? Ya, angkat penelpon. Sebenarnya penelpon yang masuk. Oke, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dengan siapa? Siapa di mana? Alfi. Alfi. Alfi di mana Alfi? Bukit Tinggi. Bukit Tinggi, Masya Allah. Apa kabar Alfi? Sehat, Kak. Ya, apa yang ingin disampaikan Alfi untuk tamu kita pagi hari ini? Kak, saya mau nanya, Kak. Ya. Masalah BNN. Apa tuh nama BNN tuh, Kak? Apa itu Kerjanya BNN? apa aja tuh, Kak? Oke, baik. Ya itu Itu aja. aja deh, Kak. Oke, baik. Mau nanya itu, Kak. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Wah, ini ada bagus ini. Bukit Alfi Tinggi. di- Bukit Tinggi, Iya. Masya Allah. Tapi nanti mungkin dijawabnya nanti Pak, Nanti. karena ini masih ada kaitan dengan Ya. Boleh. pertanyaan Boleh. berikutnya. Nanti mungkin Nanti kita insya jelaskan Allah. lebih lanjut apa sih itu BNN Apa itu dan tadi fungsinya BNN, apa saja kerjanya? Iya, insya Allah nanti. Oke. akan Mungkin kita lanjutkan kembali tadi waktu apa? Lagi asik ya. menikah. Teman-teman masuk pendidikan di Lido, saya kalah dari Akabri, saya kuliah di Medan area. Setelah mereka mengirimkan foto-fotonya terhadap saya tertarik lagi. Ya udahlah jadi bintara-bintara lah. Oke. Nah, karena pada saat kalah di Akabri itu, saya diarahkan masuk tentara tapi dengan pangkat bintara. Saya membayangin, mungkin ada yang menghantui saya. Bintara dengan pangkat sersan 2 itu kerjanya di hutan, latihan, nggak mau lah, nanti nggak bisa ngelihat kota. Dan akhirnya saya putuskan kuliah. Begitu saya kuliah semester 1, teman-teman pada ngirim foto-foto pakaian dinas polisi, tertarik jadi polisi. Terus saya bilang, kayak apa sih masuk polisi itu? Seperti apa sih testingnya itu? Nah, karena hobi saya lari, olahraga, main bola. Dan bahkan saya dalam lari sama teman-teman, bisa tidak berhenti sekali lari 62 keliling lapangan Merdeka Central Band non-stop. Begitu muda. testing di Sampali, saya rasa ya enjoy saja. Enjoy aja. Lari, lompat tinggi, renang segala macam, Nggak itu ada makanan masalah, sehari-hari. Nah, tiba-tiba lulus. Oke. Lulus saya kasih tahu sama Umi sama Abah, Mi, Safwan lulus masuk polisi. Kapan kau daftar? Kemarin. Kok bisa kau daftar? Coba-coba, Mi. Terus gimana ya? Suka hati. Safwan mau kuliah boleh, mau jadi polisi boleh.
coba polisi aja lah, Mi. Akhirnya polisi. Oke. Polisi itu pada saat hari pertama dikasih senjata, helm, segala macam, ransel, menganggap diri itu hebat. Ini hari pertama ini dikasih perbekalan. Masuk hari kedua, pelantikan sebagai siswa. Selesai pelantikan, disinilah masa orientasi. Duh, meledak, mulailah Mike ngomong, tiarap semua, tiarap, beguling, merayap, jungkir, masuk paret. Akhirnya saya berpikir, aku mau jadi polisi, bukan mau diguling-guling. Rupanya sweet mental untuk dinolkan kembali. Saya berpikir, kalau kayak gini pendidikan polisi, main tempeleng-tempeleng pada saat masa itu ya, sekarang udah nggak ada lagi. Saya pikir bagus saya keluar dari polisi aja lah. Lanjutkan kuliah. Kalau mau masuk polisi cuman digini-giniin aja, enggak lah gitu. Tapi bagaimana caranya supaya keluar? Karena kalau minta keluar itu denda 50-an juta lebih. Pada saat itu uang segitu cukup besar. Itu di tahun berapa itu, Pak? Tahun 85. Oh, 85. Saya tanya sama senior, bagaimana supaya dikeluarkan dari siswa? Itu ada 3. Yang pertama berjudi, kemudian mencuri, yang ketiga berkelahi. Dan itu tidak dikenai denda? Tidak. Ini dipecat langsung Dipecat. dari siswa. Mencuri enggak lah, enggak ada tipe. Main judi, enggak lah. Kalau berkelahi boleh. Mulailah pelan-pelan saya ajak satu-satu berkelahi. Karena semua saya ajak berkelahi, pada saat pemilihan komandan pelton, saya jadi danton. Iya, ini mau dipecat, ini kok begini gitu. Macam mana caranya? Jadi danton saya agak keras. Yang mana langkahnya salah, saya tegur, push up. Yang mana nggak bisa ngucap, saya hukum. Ditengok sama pimpinan, wah ini cocoknya jadi danki. Gitu. Naik lagi satu tingkat jabatan. Anak buah sampai hampir 300-an orang. 150. Anak buah 150, karena satu pelton itu lebih kurang 50 orang. Jadi komandan kompi. Akhirnya mau diangkat lagi ke atas, saya berpikir, jadi komandan kompi aja saya nggak bisa belajar, karena bolak-balik dipanggil pembina, rapat ini, rapat itu, banyak pelajaran yang ketinggalan, saya nggak mau lagi. Dan akhirnya seiring waktu, saya dapat penempatan di Poltabes Medan, di bagian lalu lintas. Saya stres, masuk rumah sakit, opname hampir sebulan. Kenapa? Image daripada lalu lintas kan negatif. Kemudian Umi saya bilang, sudahlah kau kerjakan, kalau memang itu ada yang tidak baik, jangan kau tiru. Kau berbuat yang baik saja, iya Mi. Dan akhirnya saya mau masuk, dijanjikan akan dimasukkan ke staf, tidak di lapangan. Karena kalau di lapangan kerjanya kan suka nangkap-nangkap. Istilah kata orang tuh 86 dan lain sebagainya. Jadi Umi sama Abah nggak mau, ya udah kau di staf aja. Akhirnya saya di staf. Nah, di staf inilah timbul sebuah ketertarikan. Saya lihat ada satu orang polwan masih baru, ditempatkan adik kelas saya. Kok saya lihat lain daripada yang lain? Setiap memasuki waktu sholat, Allahu Akbar, orang yang pertama masuk musola itu dia. Karena dia rajin sholat di musola, saya nyari rezeki bersihkan musola. Musola saya cat, saya bagusin, beliin karpetnya yang bagus gitu, supaya yang sholat tuh nyaman gitu. Semakin hari semakin ketertarikan, kemudian saya ngambil keputusan. Ini kalau aku jadikan istriku, insya Allah sholat isya aku nggak pernah ketinggalan. Masya Allah. Karena apa? Dia rajin sholat. Saya berpikir kalau malam tidur belum sholat isya pasti dibangunkannya. Sudah tekad bulat untuk berkeluarga. Awalnya takut. Kenapa? Gaji cuma sekian, apa mungkin bisa? Terus berpikir lagi, tukang beca aja mampu berumah tangga. Masa kita nggak mampu? Betul. Saya berpikir, istri saya polwan, saya polisi, Polki, gajinya digabung sudah cukup insya Allah. Maka saya ambil keputusan untuk nikah pada saat itu umur 25. Umur 25? 25. Karena waktu SMP saya sudah hitung, saya nanti akan menikah umur 25. Ternyata umur 25 benar saya menikah. Target dari SMP ya? Target dari SMP. Kenapa saya harus menikah umur 25? Saya hitung lagi. Jika saya berumah tangga, saya punya anak, 20 tahun kemudian, itu anak saya sudah umur 20. Betul. Berarti dia sudah kuliah, sudah mau selesai. Nah, saya hitung lagi, pada saat itu pensiun umur 48. Bagaimana target itu sebelum saya pensiun, anak saya sudah selesai kuliah, biar anggaran tidak terlalu besar. Betul. Itu hanya rencana kita, ternyata rencana Allah beda. Pensiun bukan umur 48, tapi pensiun umur 58. Nah, akhirnya saya ambil keputusan, saya menikah dengan seorang polwan, Ramjida Yulis Nasution. Dia adalah anak seorang TNI
yang bertugas di bagian kesehatan. Dan alhamdulillah orang tuanya juga pengurus masjid, nazir masjid. Inilah yang membuat keberkahan dalam hidup saya. Saya dikurniai anak 3 orang, 3 perempuan. Yang pertama kerja di PTP 3, namanya Sahla Hayat, ya, yang sudah berkeluarga. Kemudian yang kedua Nurul Ulfa Hayat, Cahaya Kelembutan. Kemudian yang ketiga Arfa Hayat, yang saat ini sekarang ada di Bali. Dan sudah selesai meja hijau, tinggal wisuda. Masya Allah. Ini luar biasa lah kehidupan Udah saya. luar biasa ya kisah sampai kepada pernikahan tadi ya. Keluarga. Baik Pak Sofwan, menarik sekali tadi apa yang sudah kita dengarkan. Kita mungkin ke setelah itu kan sebenarnya masih ada pengalaman lagi nih. Iya, tapi waktu kita sangat terbatas. Masih bisa. Masih. Ya, pengalaman begini. Pada saat itu saya pernah testing perwira, belum beruntung. Kemudian saya bertekad tidak mau lagi jadi perwira. Oleh istri saya tanpa sepengetahuan saya, semua berkas disiapin, saya didaftarkan. Saya coba lagi perwira dengan dukungan istri. Istri saya mengatakan, Bah maju, Bah bisa. Terus saya berpikir ada sebuah kekuatan yang dalam diri saya mengatakan, kewajiban kita adalah menghormat pimpinan. Jenderal-jenderal kita hormatin, habis itu selesai. Baik. Kalau kita masuk masjid belum tentu dia jadi imam, jadi jangan takut sama dengan jenderal. Karena saya ada keberanian seperti ini, akhirnya saya di kalangan perwira cukup terkenal. Saya diambil menjadi pekerja pada saat itu Kapoldanya Pak Hadiman, Pak Kunarto, Pak Seno. Disitulah saya mendapat rekomendasi untuk ikut testing jadi perwira dan alhamdulillah saya lulus jadi perwira. Setelah saya lulus jadi perwira, saya dipindahkan kembali ke Medan, tapi sempat bertugas 3 tahun di Sukabumi menjadi instruktur. Nah, selama di Medan, saya ditempatkan di Kaurbin-Op Sabara Poltabes Medan. Ada sebuah kekuatan yang mengingatkan saya pada saat saya jadi siswa Bintara dulu, latihan kerja di Simalungun. Ada saya lihat seorang perwira di bagian Rekiden itu luar biasa, hebat sekali dia, menjadi idola saya. Pada saat itu saya berkeinginan ingin menjadi seperti dia. Begitu jadi perwira, sebelum pindah ke Medan, teman saya mengingatkan, Bang, di Simalungun ada jabatan yang perlu diisi. Bagian ini, saya teringat masa lalu. Ini jabatan yang saya inginkan. Akhirnya saya dapat jabatan yang saya inginkan, itu lebih kurang 8 tahun yang lalu. Nah, perjalanan waktu itu akhirnya saya menjadi seorang Wakasat Lantas. Wakasat Lantas di Poltabes Medan. Setiap saya masuk ke ruangan Kasat Lantas, saya bilang, wih, enak sekali jadi Kasat Lantas. Kapan saya bisa duduk di kursi itu? Itulah saya katakan. Ini adalah hal yang mustahil. Kenapa? Belum pernah ada dari kalangan yang bukan dari Akabri yang duduk di situ. Dari pertama ada, mesti Akabri di situ. Tapi saya bilang, saya ingin duduk di situ. Bagaimana caranya? Nah, kenapa? Ada prinsip di dalam diri saya, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa. Karena saya selalu dekat dengan anak-anak tahfiz. Anak tahfiz saya bina tuh di depan rumah, dekat masjid itu, yang di Jalan Dedas Jono. Sering saya berkunjung, sering mereka main ke rumah, sering kita berbicara. Dia bilang, Bang, tidak ada yang tidak mungkin. Kami coba mendoakan untuk itu. Semangat saya makin kuat. Subhanallah, kebesaran Allah itu, saya ditunjuk Kapolda. Wan, kamu Kasat Lantas. Jenderal, nggak mungkin jenderal, saya bukan Akabri. Perintah saya, kamu Kasat Lantas itu. Saya bilang, subhanallah ya Allah ya Rabbi. Keluar surat, satu pun tak saya kasih tunjuk surat. Surat ini saya bawa, saya larikan sama Umi. Saya jumpain orang tua saya bilang, Mi, sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi hari ini. Itulah sebuah hal yang betul-betul membuat saya, Allah itu kalau berkehendak, nggak ada yang bisa membatasi. Ini yang luar biasa. Dan itu menjadi sebuah kehidupan yang luar biasa bagi saya. Allah menunjukkan tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa. Dan saya jabat di situ. Ditarget orang 3 bulan, tapi saya bisa setahun lebih, setahun setengah di situ. Dan banyak orang menargetkan, setiap bulan saya dikerjain harus pindah dari situ. Tapi Allah Maha Besar, dan saya niat di situ cuma satu. Wan, kau menjabat di kota Medan, kau tunjukkan kemampuan kau sama masyarakat Medan. Jangan kau sia-siakan jabatan ini. Berdosa kau nanti. Karena yang menjadikan kau termasuk adalah doa-doa anak tahfiz. Di situ saya bekerja dengan baik dan alhamdulillah saya dapat menyelesaikannya dengan baik. Itulah pengalaman yang luar biasa itu. Masya Allah. Luar biasa sekali, Masya Allah. Nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang patut disyukuri itu ya Pak ya. Masya Allah.
Baik, tadi Bapak udah bercerita bagaimana perjalanan karir Bapak mulai dari pertama masuk ke Akademi Kepolisian ya. Iya. Kemudian ada Kasat Lantas di Tebing Tinggi, kemudian di Betul. Awal mulanya Kasat Lantas Tebing Tinggi, kemudian Kasat Lantas Asahan, kemudian masuk Kasat Lantas Medan. ya. Dan Allah betul-betul sayang sama saya bisa menjabat selesai Kasat Lantas Medan, Wakapolres Siantar, kemudian dijadikan Allah lagi jabatan Wakapolres Tebing Tinggi, subhanallah dapat lagi yang ketiga, Wakapolres Langkat. Ini sebuah prestasi menurut pribadi saya yang tak mungkin tapi sama Allah mungkin. Iya, betul. Ini luar biasa. Dan sekarang menjabat sebagai Kepala BNN. Sekarang menjabat sebagai Kepala BNN, subhanallah. Allah sayang kali sama saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sayang sekali. Baik, bicara mengenai BNN juga ada tadi pemirsa yang bertanya, kira-kira mungkin bisa dijelaskan. Apa itu BNN? BNN adalah Badan Narkotik Nasional, ya, yang ini didirikan pada saat itu dulu namanya BNP, ya, Badan Narkotik Provinsi dulu, ada Badan Narkotik dulu yang ada di provinsi, yang ketuanya itu, kepalanya itu adalah wakil gubernur rata-rata. Kemudian namanya berubah menjadi BNN, badannya berdiri sendiri. Ini menangani permasalahan kasus-kasus narkoba, karena dianggap narkoba adalah musuh bangsa, dan saat ini Indonesia sudah darurat narkoba. Apa-apa saja yang dikerjakan oleh BNN, BNN pada umumnya selalu membuka jaringan. Dia tidak menangkap begitu aja, tapi dalam tangkapan BNN itu mereka kembangkan lagi, ingin mencari sumbernya yang sebenarnya ini dari mana. Jadi kalau BNN mendapatkan informasi, dia tidak serta-merta langsung menangkap. Tetapi dia coba memantau, mendekati, mencari informasi, siapa dia ini, siapa pemainnya, siapa teman-temannya, apa yang dia lakukan setiap hari. Kalau dia berhubungan komunikasi, kemana saja dia berhubungan. Dan ini biasanya prosesnya bisa 3 bulan, 6 bulan, bahkan setahun. Sehingga tangkapan BNN itu selalu besar, kiloan-kiloan. Bisa 10 kilo, 50 kilo, sampai 100 kiloan. Inilah dia. Kalau kita berbicara narkoba, ya, narkoba masuk ke Indonesia lebih kurang 200-an ton, nggak kemana. Yang berhasil kita amankan, kita tangkap hanya 0,44 ton. Terlalu kecil. Selebihnya? Selebihnya ya dipakai sama masyarakat. Karena penduduk Indonesia adalah termasuk penduduk terbesar termasuk di dunia, tidak yang nomor 1, tapi ini, kategori cukup besar. Oke, berarti ini menjadi PR besar buat Bapak. Buat kita semua. Buat kita semua. Kalau itu dibuat saya, tak akan pernah saya sanggup. Baik. Makanya saya di di Binjai, prestasi kerja saya dianggap berhasil bukan saya karena menangkap pelaku-pelaku narkoba. Saya dikatakan berhasil apabila saya mampu membuat masyarakat di Binjai itu imun terhadap narkoba. Masyarakat di Binjai itu benci terhadap narkoba. Masyarakat Binjai tolak narkoba. Jika semua masyarakat di lingkungan, di kelurahan, di desa, mungkin di kecamatan sudah nolak narkoba, kemana lagi bandar-bandar narkoba ingin masarkan narkoba itu? Oke, betul sekali. Saya berharap dengan imun, dengan masyarakat menolak narkoba, bandar-bandar narkoba mengatakan, nggak usah di Binjai lagi, di Binjai gawat, karena kita bisa ditangkap, dipukuli masyarakat. Bagus kita cari pasar baru, tempat yang lain. Itulah program saya untuk membersihkan narkoba di kota Binjai. Alhamdulillah itu Pak Wali Kotanya, Pak Idham sangat mendukung, Kapolresnya mendukung, Pak Dandim mendukung, kami betul-betul solid dengan batalion dan lain sebagainya. Prinsip kami bagaimana caranya menghabiskan narkoba di kota Binjai. Masya Allah. Kalau di personil saya sendiri, jika ada anggota BNN yang menggunakan narkoba pada hari itu ketahuan oleh saya, maka hari itu dia harus meninggalkan BNN. Dia tidak boleh bekerja di lingkungan BNN lagi. Begitu juga dengan Dandim, dengan batalion. Jika ada anggotanya mengkonsumsi narkoba, itu diusir dari asrama. Tidak boleh tinggal di asrama, kemudian mereka diproses. Jadi kita sudah cukup ini keras untuk kalangan instansi pemerintah yang menggunakan narkoba. Harapan saya masyarakat pendengar ini bisa membantu kami bagaimana menghabiskan narkoba di kota Binjai itu. Baik, luar biasa sekali. Luar biasa sekali ya. Kalau bicara BNN, kemudian juga tadi visi misi dan juga apa yang harus dilakukan. Terakhir Pak, ini sebenarnya kita pengen lama-lama di sini Pak. Karena durasi juga Pak. Terakhir, mungkin ini kan tentu narkoba itu biasanya sering dikaitkan dengan generasi muda begitu Pak ya. Mungkin terakhir Pak, pesan yang ingin disampaikan untuk generasi muda, para pemirsa Salam TV semuanya. Iya, saya ingin mengingatkan kepada seluruh pemirsa pendengar TV ya, sebelum kita istilahnya menolak narkoba itu, kita harus tahu dulu siapa ciri-ciri orang pemakai narkoba,
kita berbicara dari tingkat keluarga, kita berbicara dari tingkat yang ada di rumah. Ciri-ciri orang pakai narkoba selalu berkurung diri di kamar dan pintu dikunci. Itu dia. Kemudian yang kedua, itu dia pemakai narkoba, pecandu narkoba ini mereka paling malas mandi. Nah, kalau di kamar mandi sering berlama-lama. Kemudian bawaannya matanya ngantuk aja, berat saja, pupil matanya itu semakin membesar. Nah, mereka ini pada saat dia butuh narkoba, dia minta narkoba baiknya luar biasa. Tapi pada saat dia minta tidak dikasih, ini anak jahatnya luar biasa, nakalnya luar biasa. Apa yang dia lakukan? Dia akan melakukan pencurian. Jadi kalau sudah mulai banyak barang-barang di rumah yang hilang dan lain sebagainya, ini ciri-ciri perlu dicurigain ada keluarga kita yang menggunakan narkoba. Ada lagi kalau mungkin menemukan botol-botol aqua, ya botol, saya bicara botol, yang tutupnya ada lobang 2 biji, ditutup warna birunya, itu kita curigain di lingkungan kita ada pakai narkoba. Atau menemukan botol katindeng yang bolong 2 ditutupnya, itu kita kemungkinan ada pakai narkoba. Jika sudah menemukan hal yang seperti ini, segera lakukan rehabilitasi. Jika tidak, ini semakin parah, kemudian akan terjadi dual diagnosis. Dual diagnosis itu adalah kecanduan narkoba dan sarafnya rusak. Dan ini tidak bisa direhab, harus diobati dulu di rumah sakit jiwa. Nah, jadi jangan pernah coba narkoba, hindari narkoba. Orang yang menggunakan narkoba tidak berani bertatapan mata, tidak berani kontak mata dia. Sama sekali. Sama keluarganya dan sama yang lainnya. Pemakai narkoba hanya mau berkawan dengan teman-teman pemakai narkoba. Jadi dia sosialnya rusak, agamanya rusak, kemudian kesehatannya terganggu, komunikasinya rusak. Jadi orang kalau direhabilitasi itu 4 yang diperbaiki. Yang pertama religinya, ketuhanannya. Yang kedua ini komunikasinya. Kemudian yang ketiga sosialnya, yang keempat kesehatannya. Jadi makanya saya katakan untuk saat ini masjid sudah mulai sunyi oleh remaja. Karena banyak remaja yang sudah terkena narkoba. Jadi kalau narkoba bisa kita tekan, insya Allah masjid akan ramai lagi. Itu yang terjadi di lapangan. Baik, luar biasa sekali. Baik. Pak Sofwan, terima kasih sudah hadir di Assalamualaikum Indonesia pagi hari ini, sangat menginspirasi sekali tentunya. Menginspirasi sekali, benar sekali. Banyak hal yang bisa kita ambil manfaatnya. Nanti kita bicara narkoba khusus nanti. Iya, insya Allah. Baik, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Pak di edisi berikutnya. Baik sahabat keluarga muslim, para pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah di mana saja Anda berada. Demikian tadi perbincangan kita dengan tamu kita pada kesempatan pagi hari ini, Bapak AKBP Dr. Andes Haji Sofwan Hayat M.Hum. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda semuanya tentunya, dan mudah-mudahan apa yang menjadi pertanyaan Anda seputar apa itu BNN dan apa itu narkoba bisa terjawab sudah pada pagi hari ini. Nanti mudah-mudahan kita bisa punya edisi khusus membahas tentang narkoba tentu dengan narasumber yang sama, insya Allah di program Assalamualaikum Indonesia. Jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada tips dan juga trik yang akan kita berikan untuk Anda, sahabat keluarga muslim. Kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.